Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Kemal Muhammad Haribawa akan mengerjakan latihan pada modul 7. Soal pertama yang A, yaitu kerjakan seluruh contoh program di atas dan laporkan hasilnya. Oke. Jadi yang pertama contoh program 1. Oh, ini. Kita jalankan. Untuk contoh program 1 ini adalah melakukan fungsi faktorial. Apabila kita ketikkan 5, maka hasilnya adalah 120. Faktorial dari 5 adalah 120. Fungsi. Jadi fungsinya ini adalah di bawah seperti ini. Faktorial integer k. Jika k sama dengan 0 urutan 1, selain itu akan memanggil fungsi itu sendiri dengan k dikali k-1. Selanjutnya Fibonacci contoh program 2. Kita jalankan, masukkan sembarang bilangan positif. Misalnya kita masukkan 5. Melalui perhitungan rekursif, bilangan kelima dari data Fibonacci adalah 5. Tidak kelihatan. 4. Melalui perhitungan rekursif, bilangan keempat dari data Fibonacci adalah 3. Yang pertama adalah 1, yang kedua 1, yang ketiga 2, yang keempat 3. Jadi ini fungsinya, fungsi Fibonacci. Misalnya kita masukkan 3. Jika si k ini nilainya lebih dari 2, maka akan menjalankan fungsi rekursif seperti ini. Selain itu akan mengembalikan nilai dari fib, yaitu 1. Jadi apabila fib yang baru itu adalah rumus fungsi Fibonacci k-1 ditambah fungsi Fibonacci k-2. Kemudian ini adalah contoh program menara Hanoi. Ini masukkan jumlah cakram. Misalnya kita masukkan jumlah cakram 4. Kemudian program akan menampilkan langkah-langkah dan cakram dari 1, 2, 1, 3 hingga 2, 3. Nah, di sini fungsi Hanoi bisa dilihat ada integer char 1, 2, 3. Kemudian apabila si integernya si n ini, karena n ABC nilainya 1, maka akan mengalami tulisan pindahkan cakram paling atas dari tiang X ke tiang Z. Nah, apabila n-nya tidak 1, maka fungsi Hanoi ini akan memanggil dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Yang pertama n-1 X Z Y, terus Hanoi 1 X Y Z, kemudian yang terakhir Hanoi n-1 Y X Z, seterusnya sampai nanti hasilnya n-nya sama dengan 1. Kemudian ini adalah mutual recursion contoh 1.4. Boleh dijalankan. Oh, ini
dulu. Masukkan sembarang bilangan bulat, misalnya kita masukkan 5, yang keluar adalah bilangan ganjil. Kemudian apabila kita masukkan 4, bilangan 4 adalah bilangan genap. Kenapa seperti itu? Karena bisa dilihat di sini scanf, masukkan bilangan. Apabila bilangan yang kita masukkan nilainya 0, maka kan keluar tulisan 0, bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Selain itu, BS variabel BS adalah melakukan adalah hasil dari fungsi genap, dan K inilah variabel yang tadi kita sebutkan. Nah, jadi ada dua fungsi genap dan ganjil. Di fungsi genap ini, jika yang dilemparkan itu 0, maka returnya 1, dan apabila returnya 1 bilangan genap. Selain bila returnya 0, yang keluar adalah bilangan ganjil. Tapi apabila yang dilemparkan bukan angka 0, maka dia akan memanggil fungsi ganjil. Seperti ini, ganjil min 1. Begitu juga seterusnya. Apabila nilai si ganjil bukan 0, dia akan memanggil fungsi genap sampai nilai 0 itu didapatkan. Nah, ini adalah single linear linked list. Contohnya ini dia. Sampai sini. Dijalankan. Nah, terlihat hasilnya Amin 90, Budi 20, Citra 100. Kemudian ada Amin 90, Budi 20, Dewi 80, Citra 100. Kemudian Amin, Dewi, Citra, Budinya hilang. Nah, bisa dibaca di sini. Pertama, membuat struct terlebih dahulu yang namanya simpul. Kemudian membuat objek simpul, yaitu simpul pointer simpul 1, 2, 3, 4. Kemudian temp. Kemudian setelah itu dialokasikan memorinya simpul 1, 2, 3. Kemudian diisi data dari masing-masing simpul, kemudian disambungkan. Yaitu caranya dengan simpul 1 disambungkan setelahnya itu simpul 2, maka simpul 1 next simpul 2, kemudian seterusnya sampai simpul yang terakhir. Karena tidak ada belakangnya kembali, maka diisikan dengan 0. Kemudian ditampilkannya seperti ini, temp, nama, nilai, satu persatu. Kemudian kita ingin menambahkan simpul baru, yaitu Dewi di tengah-tengah Budi dan Citra. Yang pertama yaitu kita buat alokasikan dulu memorinya, kemudian kita isi simpul 4 itu isinya. Kemudian linknya yang tadi next ini kita perbarui, yaitu simpul 2 langsung ke ini, simpul 2 tidak langsung ke 3, jadi simpul 2 ke simpul yang baru. Akhir dari simpul 4 ini menyambung ke simpul 3 seperti ini. Ini simpul 2 nyambung ke simpul 4, simpul 4 nyambung ke simpul 3. Kemudian dikeluarkan dengan cara perulangannya seperti ini. Apabila tempnya tidak sama dengan 0 dan temp sama dengan temp lebih dari next simpul, kemudian dikeluarkan. Terus menghapus simpul Budi. Caranya yaitu kita update link dulu dari, kan Budi di nomor 2, kita update link dulu dari 1, kita gabungkan ke yang keempat, simpul 1 ke simpul 4. Di simpul 1 gabung ke simpul 4, kemudian di free simpul 2 memorinya yang tadi setelah dialokasikan, kemudian ditampilkan kembali dengan cara looping. Selanjutnya yang penambahan cara sisipan sudah dijelaskan tadi. Nah, ini yang terakhir.
Kalau ini adalah kita membuat linked list tapi menggunakan menu atau secara inputan, tidak seperti tadi secara langsung diketikkan di program. Jadi misalnya kita ingin masukkan sebuah data, kita masukkan saja insert, kita pilih menu 1, masukkan value nya, kita ketik 1, dan apabila kita ingin melihatnya tinggal ketik 4 display. Kemudian kita ingin delete nya, terus value nya 1 misalnya seperti itu. Nah, kita display lagi 4 0. Kalau dilihat yang atas displaynya sini ada 0 dan 1. Kemudian kita coba masukkan kembali, kita masukkan 1, kemudian kita search, kita masukkan 1 tuh, 1 location at 1. Kemudian bisa kan masukkan lagi 2, kita masukkan lagi 4 artinya dulu lokasi 3, kita cari search 4 ada di posisi 3 seperti itu. Dan setelah itu submit kita. Nah, untuk programnya sendiri bisa lihat di sini di awal dia membuat suatu struct namanya node, kemudian ada fungsi search value, open node, display list, delete node. Kemudian di sini struct ini membuat list. Kemudian listnya yang pertama diisikan 0 numbernya, nextnya 0. Seperti itu. Kemudian ada menu di bawah sini, dan ini fungsi-fungsinya open node. Apabila kita milih 1, milih 2 delete, 3 search, 0 quit. Kemudian ini fungsi daripada display list. Jadi apabila list nextnya tidak sama dengan 0, maka akan ngeprint number dari list dan selanjutnya next sampai yang terakhir. Kemudian apabila ingin menambahkan fungsinya seperti ini, saat list next tidak sama dengan 0, maka list sebenarnya list next, terus list next ini isinya adalah kita alokasikan dulu memorinya, kemudian numbernya kita isi dengan number yang telah dilemparkan tadi, telah inputkan, kemudian nextnya 0. Yang delete juga seperti itu. Struct node ini membuat pointer temp terlebih dahulu untuk menaruh value nya, kemudian alokasikan dulu tempnya, kemudian jika yang dicari itu sama persis, maka hapus node itu, hapus node-nya, masukkan terlebih dahulu di temp, next-nya, kemudian dibebaskan, kemudian list sama dengan temp. Jadi yang ingin list next itu kita masukkan di variable temp dulu, kemudian si list yang ingin dihapus di free memorinya. Kemudian di sini ada search value, ada return value, ada i. Kalau ini untuk variable counter saja. Jadi apabila list next tidak sama dengan 0 dan jika list next sama dengan number, maka returnnya i, angkanya ini. Kemudian selain itu si ini bertambah. Jadi apabila kita mencari, nanti ada value dengan nomor sekian ada di urutan keberapa. Selanjutnya langsung ke yang B. Untuk yang B, deskripsikan atau interpretasikan seperti gambar 1 perhitungan solusi permainan menara Hanoi pada contoh program 7.1.3. Oke, jadi ini adalah source code daripada menara Hanoi, di mana kita pertama masukkan jumlah cakramnya, kemudian setelah jumlah cakram dimasukkan, program
program akan memanggil fungsi Hanoi, di mana fungsi Hanoi ini adalah fungsi rekursif. Nah, seperti ini. Kalau jika n yang di atas ini nilainya 1, akan keluar tulisan pindahkan cakram paling atas dari tiang X ke tiang Z. Selain itu ada 3 fungsi di sini yang memanggil fungsi Hanoi itu sendiri, yaitu n-1 X ZY, Hanoi 1 X YZ, Hanoi n-1 Y X Z. Kalau bisa digambarkan akan seperti ini. Nah, jadi misalnya kita memasukkan jumlah cakram yaitu 4. Kemudian karena n-nya itu tidak sama dengan 1, 4, maka fungsi Hanoi ini akan memanggil fungsi fungsi Hanoi kembali, yaitu dengan urutan n-1 3, kemudian XZY-nya berubah seperti ini. Nah, karena ini dibaca berurutan, jadi sebelum membaca ke bawah, program akan membaca ini dulu yang paling atas, 3 1 3 2. Karena ini masih 3, akan memanggil fungsi rekursif lagi, jadi 2 1 2, dan bacanya tetap dari atas. Karena ini masih 2 belum 1, maka program akan membacanya memanggil fungsi rekursif itu lagi menjadi 1 1 1 3 2. Nah, setelah yang n-nya itu 1, program akan mengeluarkan tulisan pindahkan cakram paling atas dari tiang 1 ke tiang 2, terus tiang 1 ke tiang 3, tiang 2 ke tiang 3. Kemudian setelah ini berjalan, yang ini akan melanjutkan pembacaan berikutnya, yaitu ke tiang 1 3, seperti ini hasilnya. Yang pertama 1 2 1 3 2 3, kemudian 1 2, ini 1 2 di sini. Terus kemudian 3 1 di sini. Ini kan 2, dia rekursif lagi, 3 1 3 2, kemudian 1 2. Setelah ini terbaca yang atas, program akan baca lagi yang bawah, yaitu 1 3. Makanya di sini ada 1 3. Kemudian karena ini masih 3, akan sama melakukan seperti yang atas, seperti ini. Jadi bacanya pasti dari sini menjadi 2 3 2 1 3 1 2 1 3 1. Kemudian baca yang ini 2 3 1 2 1 3, kemudian 2 3. Begitu juga apabila pada pemindahan cakram-cakram lainnya, pemindahan cakram untuk jumlah lainnya. Kemudian soal selanjutnya, untuk soal yang C, deskripsikan atau interpretasikan seperti gambar 7.1 perhitungan penentuan genap atau ganjilnya suatu bilangan pada contoh program 7.1.4. Programnya yaitu yang ini 1.4. Kita copy dulu, kemudian di sini pertama yaitu masukkan bilangan bulat. Apabila kita masukkan 5, maka bilangan 5 adalah ganjil. Bisa dilihat di sini, jika BS ini genap, BS ini 1, maka bilangannya genap. Maka apabila 0, maka bilangnya ganjil. BS ini mengacu pada fungsi genap K. Nah, di genap ini fungsinya yaitu apabila si n yang dilemparkan nilainya 0, maka akan mengembalikan 1. Bila nilai tidak sama dengan 0, maka akan memanggil fungsi ganjil n-1. Nah, apabila digambarkan akan seperti ini. Misalnya kita masukkan angka 4, maka karena
n-nya tidak sama dengan 0, maka fungsi genap akan memanggil fungsi ganjil n-1 yaitu 3. Kemudian selanjutnya sampai akhir genapnya 0 dan returnnya 0. Return 0, balik lagi return 0, return 0, return 0, dan keluarnya return 0. Apabila return 0 pada genap return 1, maka hasilnya adalah genap. Nah, yang kedua 5 genap terus min 1 jadi 4, 3, 2, 1, dan terakhirnya ada diganjil, dan diganjil ini return 0 sampai kemudian return 0 ini terus kembali ke belakang sampai genap yang pertama ini, kemudian direturnkan hasilnya 0, maka bilang itu ganjil. Seperti itu. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Buatlah program untuk menghitung bilangan bulat tak negatif pangkat bilangan bulat tak negatif x pangkat n secara rekursif. Oke, langsung aja kita buat. Oke, kita buat fungsi di atas ini, fungsi pangkat dengan pangkat x pangkat n seperti ini, ya kan. Nah, apabila si n-nya ini kurang dari sama dengan 1, maka keluarnya adalah si x-nya sendiri. Oke, jadi apabila misalnya 2 pangkat 1, yang keluar adalah 2. Selain itu return si 2 ini dikali pangkat 2 pangkat n min 1 seperti ini. Nah, kemudian kita dulu masukkan angka yang ingin dipangkatkan. Ya, kita buat variabel dulu x dan variabel n. Kan persen d ini dan x, kemudian sana masukkan pangkatnya. Dan ada printf hasil dari n pangkat ini adalah persen d. Oke, hasil dari x pangkat n adalah pangkat x pangkat n. Oke, dicoba dulu. Masih sistem pause, kemudian kita no. Oke, jalankan, ini di close. Oke, masukkan angka yang diberikan, misalnya 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Kemudian 3 pangkat 3 kali 3 9 kali 3 27. Nah, seperti itu. Kemudian langsung ke soal yang terakhir. Yang terakhir yaitu soal terakhir
Yang E, modifikasi contoh program 7.2.1 sehingga menjadi program yang interaktif seperti contoh program 2.2. Jadi 2.1 seperti ini, dan kita harus membuat lebih interaktif seperti contoh di sini. Karena ada simpul baru, siapkan, isi, ingat. Jadi hanya memberikan komentar pada pada source code-nya sehingga lebih interaktif. Dan ini kita buat komen struct baru. Kemudian di sini alokasikan memori, isi data masing-masing simpul seperti ini. Simpul 1 0 karena belum di link. Nah, terus ini karena simpul 3 yang terakhir, maka next simpulnya adalah 0. Kemudian di sini ini enggak, printf time next simpul nama nilai, ini enggak, looping ini siapkan, ini isi simpul baru, siapkan memori simpul baru. Kemudian ini cara loopingnya. Cara looping menampilkan data. Nah, ini update link karena akan disisipkan antara simpul 1 dan simpul 3 2. Oh, bukan di sini. Nah, ini link simpul 4 ke 3 seperti itu. Ini update link karena simpul 2 akan dihapus simpul, kemudian ini dikeluarkan. Nah, mungkin hanya ini saja. Tidak ada yang lain. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.